kita membaca basmalah, insya Allah kita tidak akan tergigit, kita tidak akan tersentuh oleh binatang-binatang yang ada di dalam barzah. Itulah pesan kubur sendiri buat kita, karena saking cintanya kepada kita, sayangnya kepada kita, kasihannya kepada kita, sehingga kita diberikan solusi dengan amalan-amalan yang sudah disebutkan tadi. Kemudian apa kata kubur gitu? Saya ini adalah tempat kesepian, tempat sendirian. Ana baitul wahdah. Saya ini adalah tempat sendirian. Maka ramaikanlah aku, buat saya menjadi kampung keramaian, kata kubur itu. Dengan apa? Dengan kalian banyak membaca Al-Quran. Itulah yang menjadi teman kita ramai di alam kesepian ini, di alam sendirian kita. Maka Rasulullah SAW mengingatkan tiang pelunggu. Ada satu surat yang sangat dahsyat di dalam Al-Quran yang sering disebut oleh Baginda Rasulullah SAW, yang dinamakan dengan ayat 30, atau yang dikenal dengan surat Tabarak atau Al-Mulk. Siapa orang yang mengamalkan surat Tabarak siang dan malam, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh dari siksa alam barzah, dan Allah akan pelihara jasadnya sampai hari berbangkit tiba nanti. Dan Rasulullah memberikan amalan, barang siapa membaca la ilaha illallah 100 kali pagi hari dan 100 kali sore hari, maka kelak ketika dia dibangkitkan dari alam barzah, wajahnya laksana seperti bulan purnama. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya hormati, kubur minta supaya kita jangan kesepian. Jangan kesepian, karena memang ini adalah penghuni-penghuninya orang yang tidak pernah ribut. Bagaimanapun ributnya manusia tentang ekonomi, tentang politik, tentang segala hal, tapi saksikan kubur ini tidak pernah berisik sama sekali. Maka supaya kita ramai di alam barzah itu, maka kubur itu minta kepada kita supaya senantiasa banyak membaca Al-Quran di alam dunia. Karena Allah telah menurunkan Al-Quran menjadi obat. Itulah obat kesepian. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Kemudian terakhir kata kubur, wahai orang yang masih hidup di atas punggungku, ketahuilah aku ini adalah rumahnya Munkar dan Nakir, tempat bertanyanya Munkar dan Nakir. Maka jawablah pertanyaan Munkar dan Nakir dengan kalian banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Kalimat inilah yang dimaksud oleh Allah di dalam hadis qudsi, man dakhala isni aminah. Barang siapa yang masuk dalam bentengku, maka dia aman. Ketika Nabi Musa alaihissalam pernah bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah dengan satu permohonan, wahai Allah, ajarkan aku dekat seperti lisanku dengan ucapanku, seperti telingaku dengan pendengaranku, seperti ruh dan jasadku, seperti mata dan penglihatanku, seperti kepalaku dan pikiranku. Ajarkan aku ya Allah supaya aku lebih dekat denganmu ya Allah. Maka Allah mengatakan, qul ya Musa la ilaha illallah. Katakanlah wahai Musa la ilaha illallah. Tapi Nabi Musa menolak. Wahai Allah, ini kan ucapan yang biasa diucapkan oleh kebanyakan orang. Ini kan sudah viral ya Allah. Ini kan sudah umum kalimat ini. Maka langsung Allah berkata keras, wahai Musa, kalimat la ilaha illallah itu adalah aku sendiri. Dan Allah mengatakan barang siapa yang masuk di dalam bentengku ini, maka dia aman dari azab kubur dan aman dari siksa akhirat. Terima kasih, barangkali ini yang menjadi renungan bagi kita semua. Kita mendapatkan kenyamanan, ketenangan, kedamaian. Apa kata kubur ketika mengatakan dirinya saya adalah rumah kegelapan? Maka bawalah cahaya. Ternyata cahaya yang diminta oleh alam barzah adalah cahaya qiyamul lail. Disitulah Allah memanggil kita di sepertiga malam. Di dalam surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Di sepertiga malam itu Allah panggil kita untuk melaksanakan tahajud. Dengan tujuan apa? Allah sudah memberikan tujuan akhir daripada tahajud itu agar diangkat derajat kita di sisinya, agar kita menjadi makhluk yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak itu saja, ternyata Allah menitipkan doa-doa terindah buat kita masuk ke alam barzah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itulah doa terindah kita untuk masuk ke alam barzah. Lalu kedua, alam barzah itu bilang, ana baitul turab, saya ini adalah rumah tanah tok. Saksikan bahwa tidak ada keramik di dalamnya, tidak ada spring bed, tidak ada bantal.
Kiri kita lihat tanah, depan kita lihat tanah, belakang kita lihat tanah, atas pun tanah. Maka apa kata tanah ketika mengatakan ana baitul turab, saya adalah rumah tanah, maka bawalah alas dari dunia supaya kalian nyaman di dalamku. Alas apa yang kita bawa? Kubur meminta kita untuk membawa amal-amal soleh. Itulah amal kita. Maka dah heran Luqmanul Hakim membagi manusia itu menjadi tiga. Yang satu untuk Allah, yang satunya untuk manusia, dan yang satunya untuk tanah. Satu untuk Allah adalah ruhnya manusia, dan satu untuk manusia itu adalah amalnya manusia. Makanya ada tiga yang tidak akan pernah putus amal manusia itu, walaupun dia sudah ada di dalam tanah. Yang tiga itu, yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah doa anak-anak yang saleh. Ketika kita punya sedekah di dunia, sudah berzakat, sudah berinfak, sudah sholat, maka insya Allah itulah yang menjadi teman setia kita di alam barzah. Tidak ada teman yang kita harapkan